Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yaitu Bagusito Dwi Saputra dan NPM 205705118 yaitu saya, dan selanjutnya yaitu ada rekan saya yaitu Muhammad Zulfikar dengan NPM 20170511052. Kami di sini akan menjelaskan dari rangkuman yang sudah kami kerjakan minggu lalu, yaitu tentang experience can be judged by their interest curve important points. Baiknya, selanjutnya yaitu di sini ada point interest curve. Interest curve yaitu merupakan kurva yang memetakan tingkat minat selama pengalaman. Interest curve bisa menjadi alat yang sangat berguna saat menciptakan pengalaman hiburan. Dengan memetakan tingkat minat yang diharapkan selama suatu pengalaman, titik masa sering kali menjadi jelas dan dapat diperbaiki. Jadi di sini ada kurvanya. Jadi ini pertama dimulai ada poin interestnya, dimulai dari sini menjadi biasa, dari poin A ke poin B ini sudah mulai naik, uh, poin interestnya. Terus dari poin B ke C dia mulai menurun karena poin interestnya mungkin sudah terjadi. Nah, dari C ke D ini akan menurun lagi. Terus dari D ke E agak sedikit menaik poin interestnya karena di sini mungkin ada titik cerita climaxnya. Terus E ke F masih biasa saja, dan F ke G ini naik karena di sini adalah poin di mana ini tempat titik tinggi dari interest curve-nya. Oke, selanjutnya ada comprise interest. Comprise interest ini adalah menentukan tingkat minat dengan cara mengalaminya sendiri, menggunakan empati dan imajinasi, dan juga menggunakan keterampilan otak kanan dan kiri. Kepentingan keseluruhannya dapat dipecah menjadi faktor-faktor yang yaitu pertama ada inherent interest. Secara umum, hal-hal mewah yang menarik daripada hal biasa, dan hal-hal yang tidak biasa itu lebih menarik dari biasa-biasanya. Cerita tentang seorang pria yang bergula dengan buaya mungkin akan lebih menarik karena cerita tentang seorang pria memakan daripada seorang pria yang memakan sandwich keju. Poetry of presentation, yaitu hal ini mengacu pada estetika pengalaman hiburannya. Yang ketiga yaitu projection. Faktor ini membuat empati dan imajinasi orang yang terlibat tersebut meresapi sepenuhnya ke dalam experience yang sedang dialami. Setelah itu ada contoh interest faktor pertama, yaitu pengamen jalanan berani menarik perhatian dengan bermain juggling dengan gergaji mesin. Ini adalah peristiwa yang pada dasarnya menarik, namun poin yang disajikan biasanya agak terbatas. Namun ada beberapa projection karena mudah untuk membayangkan bagaimana rasanya menangkap ujung gergaji mesin yang salah. Yang bisa terlihat di sini tabelnya, yaitu poin inherent interestnya lebih tinggi karena ini ada suatu cerita yang lebih menarik, tapi karena poetry dan projectnya itu, yaitu poetry ini kayak penggambaran dan projectnya itu suatu kayak ilustrasinya jadi agak terbiasa, jadi dia tidak begitu naik. Oke, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Muhammad Zulfikar. Muhammad Zulfikar, dipersilakan. Selanjutnya untuk contoh dari faktor-faktor interest yang kedua, di sini misalnya ada sebuah konsen biola. Jadi di dalam peristiwa itu bisa dibilang untuk penggambarannya itu menggosokkan dua batang kayu itu bisa dilihat kurang menarik. Jadi yang dititik beratkan pada peristiwa ini adalah poetinya atau puisinya. Sehingga poetinya ini harus bisa membawa pengunjungnya menjadi permainan menjadi lebih menarik. Dapat dilihat pada grafik di samping, poetinya merupakan yang tertinggi, sedangkan untuk inherent dan projectionnya standar. Selanjutnya, yang ketiga
Di sini ada contohnya, ada suatu game Tetris yang dua dimensi yang hanya yang akan melakukan penyusunan balok-balok untuk mendapatkan poin. Di sini dapat dilihat pada permainan tersebut hanya menyisakan sedikit untuk faktor inherent interest dan poetry-nya, karena dia tidak kurang menarik untuk ceritanya, sedangkan projection-nya cukup tinggi karena dia terus membawa usernya untuk terus beradaptasi dengan setiap level yang ada dan kecepatan yang ada pada game tersebut, sehingga projection untuk kasus ini sangat tinggi. Sekian penjelasan rangkuman dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.